Banyak sekali pikiran yang meloncat-loncat. Baik, pikiran bukanlah musuh kita. Tidaklah penting berapa kali pikiran kita melayang dan terganggu oleh hal-hal lainnya. Yang terpenting adalah kita menyadari bahwa pikiran kita sedang terganggu karena memikirkan sesuatu. Yang penting kita menyadari. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Divine Love. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu dalam limpahan berkah cinta kasih semesta. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah mengenali dan mengatasi halangan ataupun rintangan dalam bermeditasi. Simak sampai selesai ya teman-teman, terima kasih. Yang nomor satu kita bahas adalah bagaimanakah cara duduk bermeditasi. Karena kita ketahui ketika kita dapat duduk dengan tenang dan nyaman, barulah kita dapat mengendalikan ataupun mengenali bentuk-bentuk pikiran kita yang mungkin akan mengganggu atau menjadi penghalang dalam bermeditasi. Latihan yang pertama untuk bermeditasi adalah ketika kita duduk, duduklah dalam posisi yang nyaman hingga kita dapat duduk bermeditasi dalam waktu yang lama. Dan kuncinya adalah kita jangan bergerak ketika duduk bermeditasi. Entah duduk bersila ataupun duduk di kursi, usahakan punggung kita nyaman, tegak, bertumpu antara bagian satu dan lainnya. Kemudian rileks. Punggung yang tegak dan rileks akan membuat dada kita sedikit maju dan membuat aliran energi kita menjadi semakin lancar. Hal ini akan membuat kita semakin maju dalam bermeditasi. Kita dapat duduk dengan cara yang nyaman, misalnya jika kita duduk bersila, kita dapat menggunakan bantalan, atau ketika kita duduk di kursi, usahakan untuk tidak bersandar ya apabila tidak memiliki masalah dengan punggung, karena jika kita bersandar nanti terlalu nyaman jadinya ngantuk ya, dan mengganggu sirkulasi energi dari tulang punggung kita. Kita belajar untuk tidak menggerakkan tubuh atau badan jasmani kita selama duduk bermeditasi. Kita tidak menggoyang-goyangkan jari atau kaki kita tidak menggaruk atau menggosok, kita tidak menggoyangkan badan. Sebaiknya kita tidak bergerak sama sekali ya teman-teman ketika melakukan praktek meditasi, karena kalau kita bergerak biasanya kita mengikuti pikiran kita yang ingin terus bergerak. Hal ini akan membuat gangguan terbesar atau hambatan dalam bermeditasi hingga kita tidak dapat maju dengan cepat. Yang kedua adalah bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Nah, bentuk-bentuk pikiran yang muncul inilah yang paling sering ya dicurhati oleh teman-teman, bahwa pikirannya sering loncat ke sana kemari selama melakukan meditasi. Yang perlu teman-teman ketahui, bentuk-bentuk pikiran bukanlah musuh kita. Jadi janganlah coba-coba memerangi ataupun menolak mereka. Nah, bila sejumlah bentuk-bentuk pikiran datang dan mencoba membawa perhatian kita ke sana, yang perlu kita lakukan adalah cukup menyadarinya dan tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu melepaskan dan meninggalkan bentuk-bentuk pikiran itu ada di sana. Lakukanlah tanpa memikirkan pikiran-pikiran itu. Tidak jadi masalah bila pikiran itu terkesan penting untuk saat ini. Langkah lainnya yang juga sangat penting adalah perhatikan ketegangannya. Kita mulai belajar memperhatikan ketegangan yang ada dalam bentuk-bentuk pikiran itu. Jadi kita bukan mengabaikan ya, kita hanya memperhatikan. Ketika kita mengetahui ada ketegangan dalam pikiran kita, maka dengan mudah kita mulai merilekskan pikiran kita dari ketegangan tersebut. Rasakan ketegangan itu mulai melepas dan kita mulai merasakan pikiran kita mulai membuka dan rileks kembali. Kemudian kita menjadi lebih rileks, lebih tenang dan damai. Tidak ada lagi bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Selanjutnya pikiran kita menjadi lebih jernih dan waspada. Yang perlu kita lakukan adalah merilekskan ketegangan dan mengarahkan perhatian kita kepada objek meditasi kita kembali dengan pikiran yang jernih. Tidaklah penting berapa kali pikiran kita melayang dan terganggu oleh hal-hal lainnya. Yang terpenting adalah kita menyadari bahwa pikiran kita sedang
terganggu karena memikirkan sesuatu. Yang penting kita menyadari. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat kesadaran. Cara memperkuat kesadaran. Setiap saat Anda melepaskan suatu gangguan, kembalilah rilekskan ketegangan yang disebabkan oleh pergerakan pikiran dan kembalikan perhatian Anda kembali ke objek meditasi. Dengan begini, Anda sedang berlatih memperkuat kewaspadaan atau kesadaran. Jadi janganlah mengkritik diri Anda sendiri karena Anda berpikir seharusnya Anda bisa bermeditasi lebih baik, atau bentuk-bentuk pikiran atau sensasi dan perasaan emosi adalah musuh yang seharusnya dihentikan dan dibinasakan. Bentuk-bentuk pikiran yang suka mengkritik keras dan perasaan yang terdiri dari ketidaksukaan atau kebencian adalah lawan dari latihan mengembangkan cinta kasih. Buatlah meditasi ini sebagai suatu permainan yang menyenangkan, bukanlah seperti musuh yang harus Anda perangi. Yang terpenting adalah merilekskan ketegangan setelah setiap bentuk pikiran, emosi, ataupun sensasi yang muncul. Bila kita melepaskan ketegangan atau keketatan pikiran ini, maka kita sedang melatih diri kita melepaskan nafsu keinginan atau tanha. Bila kita melepaskan ketegangan, sebenarnya yang terjadi adalah kita sedang melepaskan nafsu keinginan. Sangat penting kita mengerti hal ini karena nafsu keinginan adalah penyebab semua penderitaan. Nafsu keinginan atau ide yang salah tentang diri biasanya termanifestasi atau terbentuk dalam ketegangan atau keketatan dalam pikiran kita. Bila kita melepaskan ketegangan, sungguhnya kita sedang melepaskan nafsu keinginan dan konsep diri yang salah tentang identitas diri kita atau identitas ego yang muncul sebagai bentuk pikiran, perasaan, dan emosi. Beginilah cara kita memurnikan pikiran dan menjadi lebih ringan dan jernih setiap saatnya. Kita mungkin akan merasa gatal, panas, kemudian merasakan ketegangan, atau ingin batuk, ingin bersin, ataupun muncul perasaan sakit di bagian-bagian tubuh tertentu. Kata kuncinya adalah jangan menggerakkan badan jasmani sama sekali. Karena begitu perasaan muncul, biasanya pikiran kita akan segera menuju ke perasaan tersebut dan membuatnya akan menjadi semakin besar. Ketika terjadi halangan atau rintangan ketika bermeditasi, biasanya yang pertama pikiran Anda lakukan adalah memikirkan perasaan. Saya harap perasaan ini akan pergi. Saya maunya ini berhenti mengganggu saya. Atau saya benci perasaan ini. Kenapa sih perasaan ini tidak pergi saja? Saya mau ini berhenti. Nah, setiap saat Anda memberikan perhatian kepada bentuk pikiran seperti ini, maka sensasinya akan menjadi semakin besar dan kuat. Malah berubah menjadi sesuatu yang sangat darurat dalam pikiran Anda. Lalu Anda tidak tahan lagi dan merasa harus bergerak. Tetapi instruksinya adalah jangan bergerak sama sekali. Hanya memperhatikan pergerakan pikiran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuka dan membiarkan perasaan itu ada di sana. Lalu bagaimanakah cara membuka? Yang pertama adalah perhatikan pikiran Anda mulai memperhatikan rasa gatal atau batuk dan lain-lain, lalu bentuk-bentuk pikiran tentang sensasi itu. Nah, sekarang lepaskan bentuk-bentuk pikiran itu, biarkan ada di sana. Lalu perhatikan ketegangan di dalam kepala atau pikiran Anda dan rilekskan. Setiap saat suatu sensasi atau perasaan emosi muncul, biasanya yang Anda alami adalah pikiran akan membuat ketegangan di seputarnya. Ketegangan ini yang dinamakan dengan penolakan. Jadi, membukalah dan biarkan rasa gatal atau perasaan emosi lainnya ada di sana. Ingatlah bahwa hal yang wajar bagi keketatan itu tidak langsung cepat pergi. Cukup menyadarinya, tetapi tidak perlu memperhatikannya karena sesungguhnya perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Kita memiliki 5 hal dalam proses badan pikiran yang meliputi 5 kelompok kehidupan, yaitu badan jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Perasaan yang dimaksud di sini
perasaan adalah satu hal yang berbeda, dan pikiran adalah bentuk-bentuk lainnya. Jadi kita bisa bedakan perasaan sendiri dan pikiran adalah bentuk yang lainnya atau bentukan yang tersendiri ya. Jika kita mencoba mengendalikan atau mengontrol perasaan kita dengan bentuk-bentuk pikiran, biasanya rasa penolakan itu membuat perasaan semakin besar dan kuat. Kadang yang terjadi hal ini menjadi semakin besar dan menimbulkan perasaan yang darurat atau ketidakpuasan yang sesungguhnya yang kita sebut sebagai duka. Maka yang terjadi kita tidak akan dapat menahan emosi atau bentuk sensasi itu lagi, dan yang terjadi adalah kita harus bergerak. Sementara ketika kita duduk bermeditasi, ketika kita bergerak walaupun sedikit, hal itu akan menimbulkan kesinambungan latihan dari meditasi kita menjadi terpecah. Dengan melepaskan bentuk-bentuk pikiran tentang sensasi atau perasaan emosi, berarti Anda melepaskan keinginan untuk mengontrol perasaan itu dengan bentuk pikiran Anda. Itu juga berarti Anda melepaskan nafsu keinginan atau tanha, yang langsung berhubungan dengan berhentinya penderitaan. Berikutnya, Anda perhatikan ketegangan di seputar sensasi itu dan lepaskan rasa ketidaksukaan tentang hal itu. Biarkanlah rasa gatal, batuk, atau sensasi, perasaan emosi itu ada di sana dengan sendirinya. Lihatlah itu seperti satu gelembung udara yang melayang di udara. Maka gelembung itu akan melayang dengan bebas. Kemanapun angin bertiup, kesanalah gelembung itu pergi. Bila angin berubah dan meniup ke arah lain, maka gelembung udara pun akan pergi ke arah itu tanpa perlawanan sama sekali. Latihan ini mempelajari bagaimana kita bisa dengan penuh rasa penerimaan menerima apapun yang muncul di masa kini. Sekali lagi, perhatikan ketegangan atau keketatan yang muncul di dalam kepala atau pikiran Anda. Rilekskan dan dengan lembut kembalikan perhatian Anda ke objek meditasi Anda. Hal alami yang sesungguhnya terjadi pada setiap bentuk perasaan atau emosi adalah perasaan itu tidak akan segera pergi. Setiap hal ini terjadi, maka lakukanlah hal yang sama pula. Ada 3 hal penting yang perlu kita ingat ketika kita melakukan meditasi adalah, yang nomor 1 adalah melepaskan bentuk-bentuk pikiran dan emosi. Yang kedua adalah rilekskan ketegangan yang ada di seputar perasaan itu. Biarkan semua perasaan itu berada di sana. Yang ketiga adalah kembali. Tidak peduli seberapa sering kita terbawa oleh pikiran ataupun perasaan, namun ketika kita menyadarinya, kita mengembalikan semua pikiran kita kepada objek meditasi kita kembali. Lakukanlah itu setiap kali kita melakukan meditasi sehingga kita menjadi terbiasa. Meditasi adalah suatu latihan terus-menerus, dan bukan hanya kita terapkan ketika kita latihan meditasi saja, tetapi kesadaran meditasi akan kita bawa dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Baiklah teman-teman, saya kira video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih yang telah like dan subscribe. Terima kasih jiwa-jiwa yang indah. Saya menghormati cahaya yang ada di dalam diri Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namaste.